apa kabar? Selamat berjumpa bersama saya Rianti dalam Suara Pemberdaya Podcast. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, ini merupakan episode lanjutan dari beberapa episode yang lalu. Suara Pemberdaya Podcast merupakan podcast yang diselenggarakan oleh STPM Santa Ursula untuk berdiskusi dan berbicara mengenai berbagai macam hal yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Oke, langsung saja di episode kali ini, kita telah kedatangan tamu yang merupakan mantan mahasiswa atau alumni STPM yang saat ini sedang berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di masyarakat melalui koperasi. Tidak hanya itu, beliau adalah orang muda yang terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, kerohanian gereja, dan juga gemar berolahraga nih. Mari kita langsung saja berkenalan dengan orang. Selamat pagi kakak. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembicaraan kita, boleh perkenalkan dengan kakak siapa di sini? Oke, nama lengkap atau nama panggil atau nama lengkap? Dua-duanya kalau bisa. Oke. Nama lengkap Ricardus Lajo, gelarnya Esos. Nama panggil Rika. Rika. Kalau boleh tahu apa kesibukan kakak sekarang? Untuk kesibukan saat ini tentunya pada pekerjaan, ya. Karena pada dasarnya kalau kita kerja memang memicu pada banyak waktu yang kita habiskan di dunia kerja. Nah, terlepas dari itu waktu-waktu luang, ya, selain kita di kantor, ada kesibukan lain bergabung di organisasi. Yang selama ini saya bergabung mungkin masih di organisasi Katolik, OMK. Iya. Oke. Tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa kakak adalah alumni STPM. Apakah kakak masih mengingat tahun berapa kakak berkuliah di STPM? Untuk kuliah, saya masuk kuliah tahun 2018. Ya, 2018. Dan lulusnya? Lulusnya tahun 2022. Oh, baru saja ya? Baru saja 2 tahun yang lalu. Pengalaman apa saja yang menurut kakak paling berkesan selama berkuliah di STPM ini? Sebelum masuk ke pengalaman yang berkesan, tentunya ada proses di mana kita punya tujuan mengapa harus kuliah di suatu perguruan tinggi. Ya, dan saya memilih STPM menjadi tempat saya menimba ilmu. Ya, tentunya yang pertama, ya, menjadi motivasi saya kuliah di sini. Pertamanya saya sebelum kuliah saya sudah bekerja. Ya, saya sudah bekerja di situ. Bidang yang saya kerja itu di koperasi kredit, ya, yang bergerak di simpan pinjam. Terus saya berpikir bahwa dalam kita mengelola keuangan tentu ada pengetahuan-pengetahuan yang perlu kita tambahkan atau perlu kita asah kembali. Saya melihat peluang waktu itu sebenarnya saya ambilnya itu akuntansi. Ya, pertama saya daftar di kampus yang punya program studi akuntansi, lebih pada akuntansi keuangan. Tetapi karena kita bekerja di dunia basicnya keuangan, ilmu yang kita dapat itu tidak sebanding dengan ilmu yang sudah diterapkan di dunia kerja. Contohnya akuntansi. Karena saya melihat kalau akuntansi pada umumnya itu kita belajar umum, ya, keuangan yang umum. Jadi saya melihat ilmu apa lagi yang kurang, ya, yang harus saya dalami. Nah, saya coba mencari tahu. Waktu itu saya belum begitu mengenal kampus STPM itu sendiri. Dan saya coba bertanya di teman-teman, oh di STPM itu ada 2 prodi ilmu pemerintahan dan prodi ilmu sosial. Saya berpikir, kok ilmu sosial ini belajar tentang apa dan ilmu pemerintahan belajar tentang apa? Setelah saya berpikir bahwa coba mencari tahu, ternyata yang hampir dekat dengan dunia kerja atau ke aktivitas saya di dunia kerja itu adalah ilmu sosial. Karena di dalam dunia kerja saya seperti koperasi kredit, itu kita butuh pendekatan-pendekatan sosial. Dan itu tidak semua orang memiliki yang namanya pendekatan sosial. Ya, semua orang bisa memiliki kemampuan yang ada, tapi kita harus belajar khusus lagi tentang bagaimana ilmu pendekatan sosial itu sendiri. Ya, orang bilang
kalau kita punya ilmu lebih, tapi bagaimana pendekatan kita ya di saat kita berbicara dengan orang, terus kita setiap harinya beraktivitas, tapi kita lebih mementingkan diri sendiri, itu bukan ilmu sosial yang kita dapat. Di sana, oh mungkin STPM menjadi solusi tempat saya belajar. Dan disitulah saya mulai mendaftarkan diri di sini 2018. Tentunya menjadi pengalaman yang luar biasa. Saya kuliah di sini, begitu kurang lebihnya ya. Oke. Tadi kan kakak sudah menjelaskan kakak mencari pendekatan sosial yang berkaitan dengan dunia kerja yang saat itu sudah kakak jalani. Jadi menurut kakak sebenarnya tuh dari yang salah satunya yang tadi pendekatan sosial. Selain itu apa saja sih yang menurut kakak itu bisa menjadi bekal yang berguna bagi mungkin adik-adik yang sedang berkuliah atau yang akan berkuliah di dunia kerja? Iya, betul sekali. Untuk memang tantangan dunia kerja itu memang tidak mudah ya. Ketika kita sudah habis wisuda, tentunya harapan orang tua kita bisa bersaing di dunia kerja. Terus peran penting dari perguruan tinggi itu sendiri bagaimana membekali mahasiswanya sehingga bersaing di dunia kerja itu mungkin lebih dipertajam. Apa yang saya maksudkan di sini, seperti dunia kerja yang saat ini saya geluti, itu memang hampir 60% mata kuliah yang saya dapat di sini itu berkaitan erat. Contohnya fasilitator, ya. Fasilitator pendekatan sosial, di sini juga ada mengajar tentang pajak. Yang mungkin kurang ya di STPM itu sendiri, mungkin dunia kerja sangat membutuhkan ya mahasiswa bukan hanya pintar berbicara, tapi menguasai teknologi. Ya. Menguasai teknologi dalam hal ini kemampuan 10 jari. Ya, kemampuan mengetik 10 jari. Itu yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Selain dia pintar berbicara, terus pintar menganalisis pendekatan sosial, orang melihat juga kemampuan dia mengetik. Ya, mengetik dalam hal ini selain dia mengetik 10 jari, bagaimana juga dia berpikir, ya, mengembangkan contohnya aplikasi-aplikasi yang baru, itu sangat dibutuhkan dunia kerja. Sehingga tantangan ke depan bagi teman-teman mahasiswa, kita selalu pintar mencari yang namanya peluang kerja. Jika di kampus kita mengalami kendala, contohnya mungkin fasilitas dalam segi komputer atau lain sebagainya, dan mata kuliah komputer juga kurang difokuskan ya, karena kita lebih pada pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Dunia kerja sangat membutuhkan yang namanya kemampuan dalam dunia ilmu teknologi. Ya, sangat membutuhkan sekali. Jadi mungkin besar harapan saya, kita sebagai mahasiswa, selain ilmu yang kita dapatkan di kampus, mungkin kita bisa mencari tahu apa yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Ya. Itu yang menjadi modal kita bersaing dengan teman-teman lain. Ya. Mungkin kalau di STPM sendiri, kalau untuk kemampuan berkomunikasi, kalau lawan anak STPM itu tidak dilakukan lagi. Kenapa? Karena di STPM ini mahasiswa dibebaskan untuk berorganisasi. Ya, jadi teman-teman yang mungkin belum berorganisasi, ayo bergabung di organisasi. Karena di organisasi kita belajar bagaimana kita menjadi pembicara yang baik, terus bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain, itu hanya ada di organisasi. Itu sangat bagus. Yang selama ini saya sejak 2018 itu, ya saya belajar di STPM, dan dulunya bagaimana saya masuk awal ya. Betul-betul saya merasakan bahwa kita diberikan kesempatan untuk belajar. Ya, mata kuliah itu hanya sebagai rujukan bahwa kita tuh mengembang ilmu yang ada, tapi bagaimana kita mencari tahu lagi tentang ilmu yang sudah kita dapati, ya, kita pelajari. Mungkin itu saja. Oke. Ya. Jadi kesimpulan saya dari tadi yang sudah kakak jelaskan, jadi yang ada di STPM ini baik mata kuliah, baik proses perkuliahannya, pembentukan nilainya itu sebenarnya masih sangat kontekstual dan cocok dengan kebutuhan dunia kerja. Hanya saja ada beberapa hal yang harus dipoles sedikit, terutama berkaitan dengan yang tadi komputer, kemampuan komputer. Oke. Ini untuk adik-adik yang akan bergabung ataupun yang mungkin saat ini sedang menimba ilmu. Apa kira-kira masukan kakak nih untuk generasi saat ini, generasi muda sekarang, terutama anak-anak yang saat ini sedang berkuliah? Ya, kalau untuk yang sedang berkuliah, tentunya ya kita menciptakan daya juang. Ya. Daya juang dalam hal ini
ya kita tetap fokus ya belajar, ya tentunya itu menjadi tugas kita, sudah dipercayakan orang tua ya. Dan untuk kuliah tentunya kita harus yang 4 poin pertama itu kita harus belajar tekun. Terus yang berikut ya, bagi teman-teman yang masih kuliah ya, bagaimana membangun relasi dengan orang lain ya, membangun relasi terus dengan ilmu yang mungkin mereka sudah dapat ya, mereka harus ya selain membangun relasi dengan orang lain, kita terus memikirkan bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Contohnya bisa menjadi pengusaha, wirausaha ya, itu harapannya. Terus yang berikut ya, mungkin bagi teman-teman yang saat ini lagi pusing-pusingnya dengan proposal, skripsi dan lain sebagainya, itu menjadi menjadi salah satu tugas akhir yang harus diselesaikan. Selain tugas akhir ya, itu menjadi sebuah tanggung jawab ya. Banyak orang menganggap skripsi itu menjadi beban. Sebenarnya ini menjadi sebuah pembelajaran ya. Karena jika kita masuk di dunia kerja ya, kita diberikan tantangan. Kamu bisa menyelesaikan tidak tugas yang diberikan di dunia kerja. Itu sama halnya dengan skripsi. Bagaimana apa yang sudah kita kerjakan dianggap salah sebenarnya sudah benar. Terus kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetap saja masih dianggap salah. Nah, ini adalah tantangannya. Jadi orang bilang kita bersusah-susah ya, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi silakan kita bersusah dulu di dunia perkuliahan. Yakin dan percaya dunia kerja akan menanti kita dengan pengalaman-pengalaman di waktu kita berada di kampus. Dan besar harapan saya, teman-teman yang sekarang lagi menimba ilmu atau dalam proses akhir ya, moga-moga mereka bisa nanti bisa bersaing di dunia kerja. Intinya itu. Ini sedikit istilahnya sebuah ilmu yang akan teman-teman pelajari di dalam dunia kerja yang harus diperhatikan, yang mungkin akan bersaing. Kita tuh banyak sekali berpikir bahwa STPM nanti bekerjanya tuh di desa ya. Teman-teman jangan berpikir sampai di situ ya. Desa memang menjadi tempat untuk kita mengabdi, tapi ada banyak yang membutuhkan lulusan STPM ya. Ada banyak yang membutuhkan lulusan STPM. Tentunya yang perlu kita dalami lagi untuk adik-adik, mengasah kemampuan public speaking ya, mengasah kemampuan komputer ya, itu yang sangat penting. Selain itu, kalau saya tidak ragu kalau kuliah di STPM itu pendekatan sosialnya itu sangat bagus ya. Bagaimana kita membangun relasi dengan masyarakat ya, membangun relasi dengan sesama, itu tidak diragukan lagi kalau kita belajar di STPM ya. Kita akan keluar menjadi orang bilang satu kemasan yang berbeda ya. Orang lain boleh memiliki kemampuan lain, tapi kalau kita punya kemampuan pendekatan yang bagus terhadap orang lain, itu dengan sendirinya ya kita punya daya jualnya tinggi. Nah, itu mungkin masukan untuk teman-teman semua yang saat ini lagi menimba ilmu di STPM. Itu saja. Tadi sudah ada masukan untuk teman-teman yang sedang berkuliah, sekarang kira-kira ada masukan tidak untuk alma mater tercinta ini? Ya, baik untuk alma mater, mungkin untuk kedepannya ya, kita melihat dengan pembelajaran di kampus ya, kita juga melihat dengan kebutuhan di dunia kerja ya. Contohnya saya titip pesan khususnya pada ilmu komputerisasi ya. Mungkin yang selama ini di STPM memang ada tapi mahasiswa banyak yang belajar mandiri ya. Mungkin untuk kampus kedepannya bisa siapkan lab sendiri untuk komputer untuk mahasiswa, sehingga mahasiswa belajar ya di kampus dengan nyaman ya, bisa belajar tentang berbagai hal itu. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi ya, kita akan susah untuk mendapatkan pekerjaan ya. Karena dunia kerja sekarang membutuhkan orang yang benar-benar menguasai teknologi ya. Itu mungkin. Terus yang kedua, mungkin kedepannya untuk bagaimana menciptakan mahasiswa yang benar-benar ingin bersaing dunia kerja ya. Perguruan tinggi ya, bukan hanya di saat KKN atau kita contoh saja kuliah lapangan, kita kuliahnya di desa ya. Selama ini kan kita banyak terjun ke desa. Sebenarnya lembaga keuangan ya seperti koperasi dan
ada lembaga-lembaga keuangan lainnya sebenarnya membutuhkan dalam hal ini ilmu, contohnya ilmu sosial ya. Kita di dunia kerja tuh kesulitan dalam segi pendekatan ya. Contohnya pendekatan contohnya kami di bidang keuangan yang bergerak di simpan pinjam itu pendekatan kepada nasabah ya. Nah, ini kita butuh masukan dari mahasiswa ya yang belajar tentang ilmu pendekatan sosial dan lain sebagainya. Itu mungkin bukan hanya magangnya atau ke pengabdian masyarakatnya ya. Kita selain kita semuanya di desa, mungkin sebagian bisa mencari ilmu di kantor-kantor ya. Kantor-kantor seperti kantor keuangan, entah itu yang berkaitan dengan keuangan dan juga kantor-kantor lain ya. Karena kita selama ini fokusnya kampus, biasanya fokusnya turun ke desa. Ya. Sebenarnya di kota ini masih juga yang membutuhkan ya, itu masih sangat membutuhkan. Karena sehingga kita turun nanti kita selesai sudah wisuda, di saat kita sudah terjun ke dunia kerja, kita mahasiswa tuh tidak diberikan pemahaman bahwa nanti saya kerjanya di desa, tapi punya saingan di dunia kerja lainnya seperti di lembaga keuangan. Nah, itu. Oke. Ini kita sudah masuk penutup, Kakak. Oke, siap. Jadi kira-kira ada pesan penutup mungkin dari Kakak untuk teman-teman yang sedang berkuliah atau mungkin adik-adik kita yang baru lulus SMA kemudian tertarik untuk berkuliah di STPM ini. Mungkin pesan penutupnya silakan. Oke, baik. Untuk pesan penutup, yang pertama bagi mungkin yang nanti sudah tamat SMA masih bingung nih mau cari perguruan tinggi atau kan kampusnya di mana. Tentunya kami sebagai alumni ya, kami bangga pernah berada di lembaga ini di STPM, sungguh luar biasa. Ada banyak hal yang kami belajar di sini. Tentunya apa yang sudah kami belajar menjadi tolak ukur bagi calon mahasiswa yang akan kuliah di sini. Tentunya pada poin pertama ya, jangan ragu-ragu untuk bergabung bersama dengan keluarga besar STPM. Itu poin pertama. Karena dengan bergabungnya di STPM, teman-teman ya akan dibentuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang siap bersaing ya di dunia kerja. Ya. Terus poin kedua ya, pada poin kedua kita ya sesudah kita nanti para calon mahasiswa sudah menjadi mahasiswa di sini, mari kita kita manfaatkan ya apa yang sudah dipercayakan orang tua pada kita untuk menimba ilmu di STPM ya. Kita belajar sungguh-sungguh ya sehingga kita menjadi mahasiswa-mahasiswa yang nanti ya akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang bukan sekedar orang bilang mahasiswa hanya dilambangkan dengan gelar ya, tidak bisa punya potensi ya. Besar harapan saya ketika teman-teman sudah bergabung di sini, mari kita kelola potensi yang ada dalam diri sehingga setelah kita habis kuliah di STPM kita bisa bersaing di dunia kerja. Terus bagi teman-teman yang saat ini ya, yang saat ini lagi menimba ilmu, terus belajar ya, tentunya jika kita ya orang bilang jika di dunia di dunia kerja punya tantangan, kampus juga punya tantangan. Jika kita melewati dunia ya perkuliahan itu ya dengan sungguh-sungguh ya, kita menyelesaikan semua segala macam ya tugas ya, tugas itu sebagian dari tanggung jawab. Kita belajar sungguh-sungguh, tentunya dunia kerja akan menanti kita ya. Kita tidak lagi seperti orang yang kebingungan ya ketika masuk dunia kerja itu, ketika diterapkan disiplin bingung karena di kampus tidak pernah disiplin ya. Ketika menerapkan bahwa harus menyelesaikan tugas sesuai dengan standar yang diberikan, bingung karena di kampus ya kita kerjanya ya asal jadi ya. Pada intinya teman-teman yang sekarang sedang itu artinya kita mengikuti apa yang menjadi tanggung jawab kita ya di saat kita berada di suatu perguruan tinggi, karena pada dasarnya bekal yang diberikan di setiap perguruan tinggi itu akan menjadi modal dasar kita bersaing di dunia kerja ya. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Kakak Ya, untuk obrolan-obrolan kita di Suara Pemberdayaan Podcast. Semoga semua obrolan kita di sini, baik pun masukan dari Kakak ataupun penekanan-penekanan poin tadi yang sudah Kakak sebutkan itu berguna untuk pendidikan, pembangunan, dan pemberdayaan
di masa yang akan datang. Iya. Oke teman-teman semua, demikian sesi obrolan kita dengan Kakak Rikar dalam podcast kita kali ini mengenai peran perkuliahan sebagai bekal dalam dunia kerja. Semoga semua isi obrolan tadi bermanfaat bagi kita semua, terutama generasi muda yang akan berkuliah atau juga ingin memilih berkuliah di STPM Santa Ursula ini. Saya Rianti, pamit dari hadapan Anda. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast lainnya.